PT Sinergi Inti Plastindo berdiri sejak tahun 2001. PT Sinergi Inti Plastindo telah berkembang menjadi perusahaan di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan dan telah bertumbuh sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi plastik untuk pengemasan dengan kualitas terbaik di Indonesia. Rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rumus dari rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Aktiva lancar tahun 2018 sebesar 23.381.289.599 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29.437.724.375 rupiah. Sedangkan utang lancar pada tahun 2018 sebesar 3.232.166.393 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3.429.643.200 rupiah. Setelah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, maka rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 7,125. Sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 8,583. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rumus dari rasio cepat yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Pada laporan keuangan, aktiva lancar tahun 2018 sebesar 23.331.289.599 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29.437.729.375 rupiah. Sedangkan utang lancar pada tahun 2018 sebesar 3.232.166.393 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3.429.643.200 rupiah. Persediaan pada tahun 2018 sebesar 24.168.770.580 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 21.168.770.580 rupiah. Maka aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar, maka menghasilkan rasio cepat pada tahun 2018 sebesar minus 0,351. Maka pada tahun 2019 menghasilkan 2,411. Selanjutnya yaitu rasio kas. Rumus dari rasio kas yaitu rasio kas sama dengan kas tambah bank per utang lancar. Pada laporan keuangan, kas pada tahun 2018 sebesar 618.167.302 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.345.888 rupiah. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar, maka menghasilkan rasio cepat pada tahun 2018 sebesar minus 0,382. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,661. Selanjutnya yaitu rasio perputaran kas. Dengan rumus rasio kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar dikurang utang lancar. Pada laporan keuangan, penjualan bersih tahun 2018 sebesar 48.202.635.459 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53.528.450.125 rupiah.
Total aktiva lancar pada tahun 2018 sebesar 23.331.289.599 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29.437.724.375 rupiah. Utang lancar pada tahun 2018 sebesar 3.232.166.393 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3.429.643.200 rupiah. Maka pada tahun 2018 rasio cepat yaitu sebesar 2,43, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 2,05. Selanjutnya Invern Rorito Networking Capital dengan rumus ITNWC sama dengan persediaan per aktiva lancar dikurang utang lancar. Pada laporan keuangan, persediaan di 2018 sebesar 24.168.770.580 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 21.168.770.580 rupiah. Aktiva lancar pada tahun 2018 sebesar 23.331.289.599 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29.437.724.375 rupiah. Utang lancar pada tahun 2018 sebesar 3.232.166.393 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3.429.643.200 rupiah. Maka ITNWC pada tahun 2018 sebesar 1,22. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,81. Rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debit to assets ratio atau debit ratio. Rumusnya yaitu debit ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aktiva. Total utang pada tahun 2018 sebesar 2.530.142.366 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3.199.8.432 rupiah. Total aktiva pada tahun 2018 sebesar 29.437.724.375 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 32.331.289.599 rupiah. Maka hasil dari debit ratio pada tahun 2018 ketika total utang dibagi dengan total aktiva, maka hasilnya yaitu 0,09. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,08. Yang kedua yaitu debit to equity ratio. Rumus dari debit equity ratio yaitu total lancar dibagi dengan ekuitas. Pada laporan keuangan, total lancar pada tahun 2018 sebesar 32.289.599 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 29.437.724.375 rupiah. Ekuitasnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 14.719.999.413 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 51.569.251.042 rupiah. Pada tahun 2018 debit equity ratio hasilnya yaitu 2,17.
Sedangkan pada tahun 2019 hasilnya yaitu 0,57. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio dengan rumus yaitu LTDR sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Pada laporan keuangan, utang jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 25.939.8.647 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 24.040.991 rupiah. Ekuitas pada tahun 2018 sebesar 14.719.999.413 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 51.969.251.042 rupiah. Maka long term debt to equity ratio LTDR utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pada tahun 2018 yaitu senilai 1,76, sedangkan pada tahun 2019 senilai 0,46. Selanjutnya yaitu times intern earned dengan rumus TIE sama dengan penghasilan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Pada laporan keuangan, penghasilan bunga dan pajak pada tahun 2018 senilai 1.463.473.973 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.393.833 rupiah. Sedangkan biaya bunga pada tahun 2018 sebanyak 381.474.530 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 237.157.616 rupiah. Maka TIE sama dengan penghasilan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Maka pada tahun 2018 times intern earned-nya senilai 3,83, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,87. Selanjutnya yaitu fixed change coverage atau FCC. Rumusnya yaitu FCC sama dengan EBT atau earning before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Pada laporan keuangan, earning before tax atau EBT pada tahun 2018 sebesar 1.463.973 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.392.793.833 rupiah. Biaya bunga pada tahun 2018 sebesar 381.474.530 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 237.157.616 rupiah. Kewajiban sewa pada tahun 2018 sebesar 2.187.886.893 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.524.124.373 rupiah. Ketika nilai earning before tax, EBT, biaya bunga dan kewajiban sewa sudah dimasukkan dalam rumus, maka nilai pada tahun 2018 sebesar 1,56, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1,79.